Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha babal malakuti ala man syaa ikramah wa aghlaqa dunahu man syaa idlalah muzhiran adlahu wa ibdalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi kulli ma qadahu wa syaa'a. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختص بخصوص الرسالة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عين الرحمة والهداية وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, kita pada malam ini dapat berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wal arba'un ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-247 daripada Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-kainu fil kaun walam tuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bi muhitatih mahsurun bi haykali zatih. Yang artinya, bermula sesuatu yang ada pada alam ini dan tidak dibukakan bagi dia medan-medan yang gaib, maka dia terpenjara dengan sekelilingnya dan terkepung pada bentuk zatnya. Itulah terjemah hikmah yang ke-247 ini. Maksudnya adalah al-insanul mawjud fid dunya alladzi lam yashhad illa al-kauna wa lam yudrik illa al-hissa masjunun bi adatihi mahsurun bi bashariyatihi. Bermula manusia yang ada di alam dunia ini seperti kita-kita ini, yang mana dia tidak menyaksikan kecuali dunia dan tidak memperdapati kecuali sesuatu yang kasat mata, maka dia terpenjara dengan adat kebiasaannya dan terhingga pada kemanusiaannya. Wa mada maka dzalik, selama itu manusia seperti demikian, bahwa mahjubun, maka dia pun terhijab, terdinding anillahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah manusia yang hanya bisa melihat sesuatu yang kasat mata, seperti langit, melihat bumi,
melihat pohon, melihat gunung, melihat manusia, melihat hewan. Dan dia tidak bisa menyaksikan mata hatinya, tidak bisa menyaksikan mata hatinya dengan yang ada di balik yang dilihat oleh matanya. Maka orang seperti ini dia terpenjara dengan adat kebiasaannya, dan dia terbatas terhingga pada urusan basyariah, pada urusan kemanusiaannya. Dan orang seperti ini adalah orang yang terdinding, terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya 246, bahwa manusia itu ada yang hanya memikirkan jasmaninya tanpa menghiraukan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan rohaninya. Nah, orang yang seperti itu pandangannya hanya terbatas kepada yang kasat mata. Orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan jasmani, kayak apa supaya kenyang, kayak apa supaya nyaman gurih, kayak apa supaya nyaman makan, kayak apa supaya nyaman kawin, kayak apa supaya nyaman segala macam. Nah, yang dipentingkannya selalu urusan jasmani, melupakan bahwa dalam dirinya itu ada rohani, rohani yang butuh perhatian, rohani yang butuh giza, makanan. Nah, orang ini kadang menghiraukan rohaninya, selalu urusan basyariah, urusan jasmani. Nah, orang seperti ini terdinding daripada Allah, sebab dia tidak bisa melihat sesuatu melainkan hanya yang kasat mata. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum man lazima hadzal kauna wa qasurat himmatuhu alaihi wa la yakhlusu qalbuhu ila syuhudil muqawwini fahuwa bi khatari zawalil iman la siyama inda intihai ajalih. Artinya, siapa yang melazimi ini dunia, ini alam, melazimi itu artinya selalu memikirkan, selalu memperhatikan ini dunia, dan pendek keinginannya atas dunia, pikirannya hanya dunia, hanya jasmani, dan tidak sampai hatinya kepada menyaksikan Allah. Maka ini orang dalam bahaya hilang iman, terutama lebih-lebih ketika menjelang akhir hidupnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini ia orang yang terbiasa hanya melihat zahir, nah, tanpa melihat batinnya. Ini membahayakan kepada i'tikadnya, membahayakan kepada akidahnya, akhirnya hilang iman. Contohnya, orang yang hanya berpikir yang menyembuhkan penyakitnya itu adalah obat. Sampai di situ. Karena ini terbiasa melihat yang kasat mata. Nah, hatinya kada sampai menyaksikan bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akibatnya. Dia dapat rezeki, dapat duit, dia menganggap bahwa itu adalah usahanya. Dia tidak bisa menyaksikan bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada sampai ke sana. Sehingga dapat duit, dapat rezeki, yang ada dalam pikirannya itu usahanya. Nah, ini selalu yang kasat mata.
Kada sampai hatinya itu menyaksikan bahwa ini pemberian Allah. Hatinya kada sampai menyebutkan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Allah. Hatinya kada sampai bahwa yang menyelamatkan dia adalah Allah. Selalu yang kasat mata, yang menyembuhkan obat. Jika kada minum obat kada sihat. Selalu usaha, jakanya kada berusaha kada dapat duit. Nah, orang-orang seperti ini orang yang terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan orang ini akan hilang iman. Hilang iman. Jadi apa-apa yang diucapkannya tentang Allah itu hanya di mulutnya. Hanya di mulutnya. Ucapannya sehari-hari la haula wala quwata illa billah hanya di mulutnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan itu hanya di mulutnya. Sedangkan hatinya tetap bahwa yang menyembuhkan adalah obat, yang mendatangkan rezeki adalah usaha, yang macam-macam seterusnya. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi man lazima hadzal kaun, barang siapa yang melazimi ini alam, ini dunia, dan pendek keinginannya atas dunia saja, tidak sampai hatinya kepada menyaksikan Allah, maka orang ini dalam bahaya kehilangan iman. Terutama lebih-lebih ketika menjelang kematian. Imannya sudah hilang berdahulu sebelum rohnya meninggalkan jasadnya. Itu yang dikhawatirkan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'duhum man syahida hadzal kaun wa lam yashhad annahu fi'lullah fahuwa lam yakhruj min haizil muba'adin wa lam yu'adda min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan ini alam, baik itu manusia, baik itu perbuatan manusia, baik itu binatang, perbuatan binatang, apapun, dia menyaksikan itu. Dan hatinya tidak menyaksikan bahwa itu adalah perbuatan Allah, maka dia tidak keluar dari golongan orang-orang yang dijauhkan dan tidak bisa disebut dalam golongan ashabul yamin. Ya, nah kayak tadi contohnya, segala sesuatu yang dianggapnya itu adalah sebab. Kada melihat bahwa itu merupakan fi'lullah, fi'il daripada Allah. Kada melihat itu. Nah, maka orang ini kada bisa disebut sebagai orang ashabul yamin. Ashabul yamin. Sedangkan surga itu disediakan untuk orang-orang ashabul yamin. Ashabul yamin. Wa man syahida hadzal kaun wa annahu fi'lullahi ta'ala fahuwa min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan ini alam dan bahwa alam itu merupakan perbuatan daripada Allah, dia masuk golongan ashabul yamin. Orang yang sudah mampu bertauhid fi'il, bertauhid fi'il. Sehingga apapun yang dilihatnya dalam hatinya berkata itu fi'lullah, perbuatan Allah. Walaupun matanya melihat manusia yang berbuat, walaupun matanya melihat kambing yang lari, walaupun matanya melihat orang taat, walaupun matanya melihat orang maksiat, tapi dalam hatinya tetap menyatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, ini ashabul yamin. Ini orang ada harapan ke surga matinya.
ada harapan ke surga. Jangan diucapkan di mulut, di lisan, jangan. Ini bicara hati. Jadi mata melihat kambing, lisan tetap menyatakan itu kambing. Nah, jangan padahkan kambing Allah Ta'ala. Karena mata melihat kambing, mulut mengatakan itu adalah kambing. Tapi hati kita mengatakan itu adalah fi'lullah, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang yang taat, si Fulan bin Fulan sembahyang, salat, si Fulan bin Fulan bersedekah, Fulan bin Fulan, mata kita melihat, lisan kita pun menyatakan, tapi hati kita tetap itu adalah fi'lullah, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Fulan makan, si Fulan minum, mata kita melihat, lalu kita menyatakan tadi si Fulan makan, si Fulan minum, tapi hati kita menyatakan itu adalah fi'lullah. Nah, ini yang disebut dengan mayadinul ghuyub. Orang yang sudah dibukakan medan-medan yang gaib, ya seperti itu contohnya. Nah, bila orang sudah mampu demikian dalam kehidupannya, maka dalam diri orang ini kada ada lagi sifat-sifat yang tercela. Kada mau laginya ada sombong, kada mau lagi. Sombong tuh orang yang merasa diri sendiri. Nah, sekalinya kada menganggap lagi diri sendiri ini. Ini sudah merupakan perbuatan Allah. Nah, maulah laginya dengki lawan orang, kada mau lagi. Kenapa kita dengki kepada orang? Karena kita melihat orang itu iya orang. Nah, kada melihat hati kita itu perbuatan dari Allah. Kenapa kita bisa dendam kepada orang? Dendam ini menyimpan kemarahan. Kemarahan itu disimpan dalam hati karena melampiaskan lewat mulut, lewat anggota disimpan di hati, dendam. Sarik berumuran lawan orang itu dendam. Ini bukan perilaku orang beriman. Al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak ada dendam dalam hatinya. Nah, kenapa dendam ada? Karena yang dipandangnya hanya hal-hal yang kasat mata. Andai kata dia bisa seperti ini, bahwa itu adalah fi'lullah dalam hatinya, kada ada lagi dendam itu. Nah, makanya tadi bila orang itu kada mampu di sini, dikhawatirkan dia kehilangan iman karena ada dendamnya, ada riyaknya, ada sombong segala macam. Nah, itu dikhawatirkan hilang iman karena kebanyakan maksiat imannya akhirnya hilang. Wa man syahida hadzal kaun wa annahu fi'lullahi ta'ala fahuwa min ashabil yamin. Wa man syahida hadzal kauna wa annahu mazharun li sifatillahi ta'ala fahuwa ma'dudun minas salikin. Barang siapa yang menyaksikan ini alam semesta dan bahwa itu alam semesta merupakan jelmaan dari sifat-sifat Allah, maka dia dihitung termasuk orang-orang yang salikin. Kita tinggi lagi sedikit. Ini melihat ini misalnya dalam hatinya itu adalah merupakan wujud daripada kudrat Allah. Melihat ini misalnya ada dalam hatinya itu merupakan wujud daripada iradatnya Allah. Dalam hati matanya melihat ini, dalam hatinya bicara, itu merupakan wujud daripada hayatnya Allah. Nah, jadi segala yang ada dalam dunia ini, dalam alam semesta ini merupakan jelmaan, penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lihat dari dunia ini itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Maulah orang mati bisa mencipta. Berarti Allah itu qadir, kuasa. Berarti Allah murid, Allah berkehendak. Allah melihat, Allah mendengar. Itu sifat-sifat Allah.
Jadi bila mana kita lihat sesuatu daripada alam ini, hati kita menyatakan bahwa itu adalah merupakan penampakan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah golongan orang-orang salikin yang lebih baik daripada ashabul yamin tadi. Ashabul yamin tadi hingga fi'lullah itu bisa macam bisa. Melihat ini dalam hatinya fi'lullah, melihat itu dalam hatinya fi'lullah, melihat panci dalam hatinya fi'lullah. Nah, itu ashabul yamin. Ini sudah selamat. Ini paling bawah. Kalau hendak naik sedikit, nyata yang kedua, bahwa dia menyaksikan alam semesta ini merupakan mazhar, penjelmaan, penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahida hadzal kaun wa annahu mawjudun billahi ta'ala fahuwa minal wasilinal muqarrabin. Barang siapa yang menyaksikan ini alam semesta, bahwa alam semesta itu ada dengan Allah, nah ini sudah orang wasilin yang sampai, yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat alam ini mawjud billah, ada dengan Allah. Ini lebih tinggi lagi kedudukannya daripada yang kedua tadi. Jadi alam ini sebenarnya kadada cuma ada diadakan oleh Allah. Jadi artinya wa annahu mawjudun billah. Ini mawjudnya billah dengan Allah. Nah, ini sudah golongan dan muqarrabin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita yang belum sampai kepada salah satu di antara tiga kedudukan ini, kita mesti keluar dari gulungan orang-orang yang muba'adin itu. Mesti keluar, jangan diam di situ. Jangan diam di muba'adin, orang yang dijauhkan dari Allah. Orang yang selalu pikirannya, penglihatannya, lahir batinnya yang kasat mata. Nah, itu mesti dikeluarkan diri kita dari kelompok itu. Dari kelompok, jangan berada di situ. Karena ini masih dalam khatar, dalam bahaya kehilangan iman. Nah, jadi begitu kena hendak mati, imannya hilang. Kenapa? Karena selamanya hidup selalu yang dipikirnya, yang dilihatnya, yang diingatnya hanya adalah alam semesta ini. Kada sampai kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama-ulama yang dahulu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara supaya kita bisa masuk dalam golongan-golongan yang baik ini, baik golongan ashabul yamin atau salikin atau wasilin. Nah, ini sudah dijelaskan sebenarnya dalam hikmah-hikmah yang terdahulu sudah ada. Nah, yaitu dengan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Itu caranya. Kayak apa supaya hati kita ini berfungsi. Hati jangan melihat sama dengan mata. Kalau mata melihat itu kambing, biar hati melihat itu adalah fi'lullah. Nah, kalau mata melihat bulan, tapi hati melihat itu adalah fi'lullah. Nah, supaya bisa demikian itu, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. Nah, kalimat zikir itu adalah la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya menterjemahkan la fa'ila illallah. Ini sudah ada dalam hikmah dahulu. Jadi biar mulut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la fa'ila illallah. Jangan lagi tiada Tuhan. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat sampai 1000 kali sehari. Akhirnya jadi kebiasaan melihat apapun ingat di hatinya itu fi'il Allah. Melihat apapun dalam hatinya ingat itu fi'il Allah. Karena sudah terbiasa dengan la ilaha illallah, tapi di hati la fa'ila illallah. Itu diamalkan. Kalau sudah itu lalu sudah bisa. Artinya sudah apa yang dilihat dalam hati ingat itu fi'il Allah.
Nah, naik yang kedua, Nah, zikirnya sama la ilaha illallah juga. Tapi terjemahan dalam hati, ujar para ulama, la ilaha illallah bisa di dalam hati la murida illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Atau la qadira, tidak ada yang kuasa illallah. Atau la hayya, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kalau hendak menaikkan tingkat tuh supaya jadi yang kedua. Yang kedua adalah orang yang melihat alam ini merupakan jelmaan dari sifat-sifat Allah. Nah, caranya kayak apa? Banyak zikir la ilaha illallah sambil dalam hati menyatakan bahwa tidak ada yang berkehendak kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada yang berilmu kecuali Allah. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu cuma maknanya lain. Nah, naik ke golongan yang ketiga itu zikirnya sama la ilaha illallah juga. Cuma arti yang kita baca dalam hati la ilaha illallah la maujud illallah. Nah, tidak ada yang ada melainkan Allah. Yang lain itu sebenarnya adalah kadada, cuma diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan beda nang ada lawan diadakan. Nang ada kada akan hilang, nang diadakan bisa ditiadakan kita. Ini dari awalnya sudah diadakan. Nah, bila awalnya diadakan, ditiadakan, bisa ditiadakan. Kalau yang ada itu kada akan berubah. Nah, la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, kita lihat nih bang, itu kada ada, cuma diadakan. Dan satu saat akan ditiadakan lagi, karena diadakan. Nah, itu sudah kedudukan yang ketiga. Nah, ini yang sudah wasilin al-muqarrabin. Jadi yang mana kita belum masuk dalam kelompok ashabul yamin, harus masuk situ. Kalau hendak selamat, harus masuk. Harus masuk. Nah, kalau sudah berada di situ, nah, akhirnya naik lagi ke sebelahnya. Melangkah golongan salikin. Seterusnya sampai kepada wasilin al-muqarrabin. Jadi kuncinya adalah memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir. Alladzina yazkuruna Allah katsira, yang banyak berzikir. Berapakah sehari zikirnya? Tapi mulut la ilaha illallah, dalam hati yang tadi. Kalau hendak masuk ashabul yamin, dalam hati la fa'ila illallah. Hendak masuk golongan salikin, dalam hati la hayya illallah, atau la murida illallah, atau la alima illallah, atau la qadira illallah. Nah, itu sudah salikin. Nah, golongan ketiga la maujud illallah dalam hatinya, walaupun di mulutnya sama la ilaha illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-248 insyaallah taala. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتم يا يرجو منه شفاعة نصدق سلموا تسليما اللهم صل وسلم